Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang mulia, Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus untuk segala berkat-berkat yang telah Kau pada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Kau janjikan sampai kesudahannya. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu Yesus, berkat surgawi, berkat duniawi yang telah Kau sediakan Yesus. Terima kasih Kau telah angkat kami sebagai anak-anak Allah. Kami percaya kami telah dibangkitkan Tuhan, maka Kau sebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kiranya Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu. Dan biarlah Kau berbicara Yesus, berbicaralah pada kami. Dan kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin ya. Amin. Kita kan ini ya merenungkan, membaca perikop selanjutnya. Kita kan baca perikop mengenai perumpamaan tentang talenta. Ini perumpamaan yang sering kita baca. Kemarin kita juga pernah bahas ya beberapa ayatnya. Kita akan baca di Matius dan Lukas. Di Matius ditulis di pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di Lukas ditulis di pasal 19 ayat 12 sampai 27. Kita akan baca. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu ditulis oleh Matius. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas 19. Di sini judul perikopnya perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah itu ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu.
engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Suatu perumpamaan ya, yang sering kita baca, sering sekali kita baca. Perumpamaan tentang talenta. Di situ dikatakan ya, kalau yang pertama ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 mengembangkannya menjadi 10 talenta, yang 2 dikembangkan menjadi 4, yang 1 disimpan karena dia merasa tuannya itu tidak pernah menabur apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Kalau dikatakan di Lukas keras, tuannya itu keras. Kalau di Lukas dikatakan ada orang-orang yang tidak suka dia raja tersebut diangkat menjadi raja. Apa yang terjadi setelah dia balik? Dia balik, ditanya satu-satu hambanya yang seperti tadi kita baca, yang 5 talenta jadi 10, kau hamba yang baik dan setia. Karena kau telah setia melakukan perkara kecil, kau akan diberikan perkara besar. Kalau yang di Lukas dikatakan ini ya, dipercayakan memimpin kota. Yang satunya lagi 5 kota. Kalau di sini dikatakan 1 mina jadi 10, dia dipercayakan 10 kota. Yang satu lagi di sini dikatakan 1 mina menjadi 5, dia dipercayakan 5 kota. Dan yang satu lagi, karena dia berkata seperti itu di depan tuannya, tuannya berkata, kenapa kamu tidak memberikan kepada orang yang telah mempunyai 5 talenta tadi atau 10 mina, sehingga dia bisa mengembangkannya lagi. Ini seperti manusia ya. Banyak manusia yang merasa, aku tidak diberkati Tuhan seperti orang-orang diberkati. Kenapa aku harus berbuat lebih buat Tuhan? Toh Tuhan tidak menabur dalam hidupku seperti orang-orang itu. Orang-orang itu diberkati berlimpah-limpah. Mereka juga tidak memberkati orang lain dengan berlimpah-limpah juga. Toh kalaupun mereka memberkati berlimpah-limpah, mereka diberkatinya mungkin malah ribuan kali lipat daripada apa yang mereka keluarkan untuk bersedekah. Orang-orang biasa berpikiran mungkin seperti itu ya. Kalau orang zaman sekarang, mereka merasa tidak ada keadilan, ada kesejahteraan yang tidak adil. Kalau zaman sekarang perekonomian tidak merata. Tapi ada beda-beda sikap. Ada orang yang walaupun tahu dia tidak diberkati berlimpah-limpah seperti orang lain, tapi dia mau mengembangkan talentanya apapun itu buat Tuhan. Walaupun dia juga mungkin tidak tahu ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini mengenai perumpamaan ini. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya melakukan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. 1 mina dikembangkan menjadi 10 mina, dia dipercayakan untuk memimpin 10 kota. 1 mina lagi dikembangkan menjadi 5 mina, dia dipercayakan memimpin 5 kota.
Yang satu tidak melakukan apapun, tapi malah mengecam rajanya, dia dibunuh. Kalau di Matius dikatakan dimasukkan ke dalam lubang yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Itu perkataan Tuhan sendiri yang relevan sampai sekarang. Yang siapapun pasti melihat ya. Siapa yang bisa dipercayakan perkara kecil, pasti pimpinannya atau orang-orang sekitarnya akan mempercayakan dia perkara yang lebih besar. Bagaimana kalau dia tidak pernah mengembangkan talentanya bisa dipercayakan? Kalau di tangan Tuhan tidak melakukan apa-apa, kalau Tuhan itu dikatakan pasti di zaman akhir ya, kalau sudah ketemu Tuhan turun atau detik terakhir sudah tidak ada ini lagi, Tuhan katakan ya kemarin kita bahas, sudah tidak mengenal manusia itu. Seperti ini juga, apapun yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, kalau tidak dikembangkan, pasti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apapun yang dititipkan kita selama kita hidup, harus dikembangkan, itu yang dikatakan Tuhan. Indikasi Tuhan dan manusia itu sama. Pada hakikatnya sama ya. Yang mau mengembangkan talentanya diberi kepercayaan Tuhan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikembangkan itu. 1 mina jadi 10 mina, dia dipercayakan 10 kota. 1 mina jadi 5 mina, dia dipercayakan 5 kota. Karena apa? Dia mampu untuk menghandle 1 mina itu, atau mampu mengembangkan apa yang dititipkan rajanya itu kepadanya sehingga dapat berkembang. Tapi yang satu, kalau di Lukas ya dikatakan dia benar-benar seperti unjuk rasa ya. Berkata Tuhan, karena Tuhan itu keras, Tuhan itu tidak menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Dikatakan seperti itu. Akhirnya Tuhan menghukum dia dengan memasukkan ke dalam lubang yang penuh dengan ratap kertak gigi. Perumpamaan yang sering kita baca, tapi perlu kita ingat-ingat lagi. Sudahkah kita mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Apapun itu, Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas apapun yang telah Tuhan titipkan selama kita hidup. Suatu kepastian itu. Karena apa? Karena Tuhan juga mengatakan ini juga, perumpamaan ini. Sudahkah kita mengembangkan talenta? Mari kita berada di komunitas yang tepat, orang-orang yang tepat, sehingga talenta apapun dalam diri kita bisa berkembang dengan baik, menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak segan-segan untuk mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. Indikasinya Tuhan sama manusia, dimanapun itu sama. Amin ya. Indikasi Tuhan dan manusia itu sama. Dimanapun kita ya, entah kita yang memimpin atau dipimpin, pasti indikasinya sama. Tolak ukurnya sama. Siapapun yang bisa kita percaya, atau kalau kita mau dipercaya, kita pasti bisa melakukan sesuatu yang benar-benar terlihat hasilnya. Maka bisa dipercayakan sesuatu, indikasinya, tolak ukurnya sama antara manusia yang dipimpin atau memimpin ya, sama Tuhan sama. Jadi kalau kita mau dipercaya Tuhan atau mau dipercaya manusia, kembangkan talenta kita.
Bagaimana cara kita mengembangkan masuk ke organisasi atau apapun yang membuat kita bisa mengembangkan apapun di dalam diri kita. Dan tentunya sebagai orang Kristen kita berdoa minta penguatan Tuhan. Jadi saat kita melakukan sesuatu, saat ada keraguan atau apapun, kita pandang Tuhan. Sehingga segala keraguan atau ketakutan dalam diri kita dihilangkan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan timbul keyakinan dalam diri kita. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan itu akan berkembang ya dengan sejalannya waktu. Seperti kita masih kecil ya, kalau kita belajar menulis atau kita belajar membaca, kalau kita tidak pernah belajar untuk melakukan sesuatu itu, membaca atau menulis, kita tidak akan pernah bisa berkembang dalam membaca ataupun menulis. Begitupun juga dalam talenta atau kemampuan apapun. Saat kita dikata-katain oleh orang-orang sekitar kita atau rekan kerja atau apapun, lakukan saja menjadi bagian kita. Nanti akan seiring sejalannya waktu, talenta kita berkembang. Nah, yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya tuh dalam dirinya. Cintanya kepada Tuhan. Cintanya pada pekerjaan. Atau dia punya kebutuhan lain ya. Atau passion dia di situ, maka dia akan melakukan sesuatu itu all out, pasti hasilnya berbeda. Itu yang membedakan. Itu yang perlu kita ingat. Saat manusia melakukan suatu hal yang sama ya, dengan background yang sama, kita bilang atau kita bicarakan di sini dengan pendidikan yang sama, dengan waktu kerja yang sama, dengan pekerjaan yang sama, beban pekerjaan yang sama, dengan masa kerja yang sama, mereka melakukan itu. Nah, yang membedakan itu di dalam diri kita atau di dalam diri orang tersebut. Apa yang membedakan? Bisa karena dia cinta Tuhan. Tuhan, aku percaya dengan melakukan pekerjaan ini, aku melakukan ibadah untukmu. Yang seperti kita diajarkan ya oleh guru sekolah minggu kita atau para pendeta. Saya melakukan ini untukmu. Atau Tuhan, aku melakukan pekerjaan ini untuk orang tuaku. Tuhan, aku melakukan pekerjaan ini biar aku bisa ini, bisa itu. Itu tergantung dalam diri kita atau masing-masing orang. Makanya penting bagi kita untuk apa? Memasukkan diri kita ke komunitas yang tepat. Orang-orang yang tepat agar apa? Agar di dalam diri kita yang seperti tadi ya. Kalau orang zaman sekarang bilang hal-hal spiritual ya. Entah karena cinta Tuhan, entah karena cinta keluarga, atau karena dia memang cinta pekerjaan itu, sehingga dia melakukan pekerjaan di depan matanya itu bisa berbuah keberhasilan. Dan kalau dia berada di tangan yang tepat, orang-orang yang tepat, seperti raja atau bangsawan tadi, dia akan dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Bisa dipercayakan seperti tadi ya, 10 kota atau 5 kota. Itu yang harus kita ingat. Maka penting ya bagi kita untuk selain untuk mengasah skill kita juga perlu menilik ke dalam diri kita. Kita mari sering mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada komunitas-komunitas yang baik. Karena apa? Karena kita tahu ya saat ini apapun yang Tuhan titipkan di dunia ini, Tuhan pasti akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Seperti apa? Seperti yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan sendiri ini ya. Perumpamaan ini kan Tuhan sendiri yang katakan. Amin ya. Amin. Jadi mari kita bersama-sama
untuk melakukan apapun ya selama kita hidup, seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu apapun yang kita lakukan pasti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ingat, yang mengatakan ini Tuhan sendiri. Perumpamaan tentang kerajaan surga. Dari banyak perumpamaan ini yang sering kita dengar ya. Dan juga perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ya, yang kita baca kemarin. Amin ya. Amin, mari kita saling menguatkan, saling memberkati. Agar apa? Agar kita bisa saling membantu dalam memaksimalkan talenta. Sesuatu hal yang pasti Tuhan akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Karena apa? Karena kita tahu baru saja ini kan. Atau sebelumnya kita juga sering baca ya, bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apapun yang Tuhan titipkan dalam diri kita selama kita hidup di dunia ini. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu perumpamaan lagi Tuhan, perihal kerajaan surga. Dari banyak perumpamaan ini benar-benar membuka hati kami Yesus, bahwa apapun yang kami lakukan di dunia ini Tuhan, Kau akan meminta pertanggungjawabannya kepada kami. Mampukan kami Tuhan, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, agar kami bisa memaksimalkan semua talenta yang Kau titipkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu yang saja yang diperbanyakan dalam hidup kami. Dan tidak bosan-bosan kami berdoa Tuhan, semoga kiranya Yesus, kami imani Tuhan, bahwa apapun yang kami baca, kami dengar Tuhan, hari ini Tuhan, menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk berkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar apapun yang kami lakukan selama kami hidup, pekerjaan, proyek, selama kami hidup di dunia ini Tuhan, biarlah kami melakukannya seperti kami beribadah kepadamu, sehingga hikmat-hikmat mengalir, berkat-berkat mengalir Yesus, dan dapat memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui hal-hal yang kami lakukan selama di bumi ini, baik pekerjaan atau proyek-proyek atau apapun Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, selama kami di dunia ini Tuhan, biarlah kami menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, baik kami di keluarga Tuhan, untuk anak-anak kami, pasangan kami, keluarga besar kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami, di pergaulan kami, dimanapun Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk siapapun saat ini yang mengalami sakit Tuhan, berikan mujizat-Mu Tuhan, terobosan kesehatan Tuhan, hal-hal yang baik Tuhan, hikmat-hikmat Kau curahkan. Dan bagi siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan Tuhan, kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Kami tumpang tangan Tuhan ke dalam kandungan kami dan siapapun wanita yang melihat tayangan ini Yesus. Kiranya apapun yang menutupi rahim-rahim kami semuanya Tuhan hilangkan Yesus. Berikan kesehatan, dan berikan kesehatan kepada sperma pasangan hidup kami Tuhan, sehingga kami memiliki anak-anak yang benar-benar daripada-Mu, anak-anak yang takut Engkau, cinta Engkau, sehingga mencintai kami orang tuanya, keluarganya seperti Dia mencintai Kau. Anak-anak yang mau
menjadi saluran berkat-Mu. Dan bagi siapapun yang belum memiliki pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, pasangan hidup yang takut Engkau, rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu, yang cinta Engkau sehingga mencintai kami Tuhan, dan keluarga kami seperti Dia mencintai Kau. Pasangan hidup yang bisa menjadi berkat Tuhan bagi anak-anak, bagi keluarga besar, bagi pelayanan, bagi dimanapun kami ditempatkan Tuhan, sampai ke ujung bumi pun Tuhan, biarlah kami menjadi pasangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Dan bagi siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, himpitan, tekanan hidup, berikan kelegaan, berikan berkat-Mu, curahan-curahan mujizat-Mu Tuhan, terobosan-terobosan Kau berikan dalam hidup mereka. Kami imani itu Tuhan, dan kiranya Yesus, pasukan malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu selalu melingkupi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.